Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hoirunisa dari Prodi Sistem Informasi 2019. Di sini saya akan menampilkan hasil dari UTS mata kuliah pemrograman web lanjut. Sebelum menampilkan hasilnya, saya akan menampilkan hasil dari database dan tabel-tabel yang sudah saya buat. Nah, ini database kursusnya. Di database kursus itu ada 3 tabel, namanya itu tabel kursus, tabel register, dan tabel user kursus. Lalu lanjut ke codingan. Nah, ini codingan index.php yang nantinya tampilannya akan di home, tampilan menu home atau halaman utama. Nah, untuk codingan PHP ini untuk pemanggilan file db.php, lalu untuk di title ini untuk bagian judulnya, lalu untuk ini untuk nav, codingan nav ini untuk menampilkan menu dan nama aplikasinya atau nama webnya. Untuk menu-menunya yaitu ada menu home, dashboard, registrasi, dan search. Lalu di bagian bawahnya itu ada carousel. Ini ini codingan PHP untuk memanggil ID atau kolom-kolom dan tabel kursusnya. Nah, carousel ini nantinya hasilnya akan berbentuk foto per slide. Jadi fotonya tuh berubah-ubah gitu, berganti-ganti. Dan di fotonya itu akan ada nama kursus dan deskripsi kursusnya. Nah, ini pemanggilan PHP, nama kolom dari tabel kursusnya. Nah, ini untuk next-nya gitu, tombol next-nya gitu. Lalu di bagian bawah carouselnya itu ada card. Nanti di card itu hasilnya ada foto dan nama deskripsi beserta nama kursusnya juga. Jadi ini tampilan pemanggilan tabelnya. Lalu ini si button registernya. Nanti si registernya itu nanti diklik, nanti akan menampilkan tampilan detail kursus. Lalu ini tampilan dashboardnya seperti ini. Ini untuk pemanggilan untuk menghubungkan tambah data nantinya. Lalu ini pemanggilan tabelnya,
kolom-kolomnya itu. Lalu ini, yang ini itu pemanggilan tabel kursus dan nama-nama kolomnya juga. Lalu bagian notif ini untuk menampilkan hasil notifikasinya juga gitu. Nanti misalkan diklik save atau register gitu atau daftar, nanti akan menampilkan berhasil disimpan atau data gagal disimpan gitu. Kalau misalkan gagal, kalau misalkan gambar, kalau misalkan di save nanti lalu salah memilih jenis gambarnya, nanti akan menampilkan notifikasi jenis gambar yang Anda salah, yang Anda kirim salah gitu. Dan kalau misalkan nggak memilih gambar atau lupa gitu, nanti akan menampilkan notifikasi Anda belum memilih gambar. Nah, untuk bagian bawahnya yang it is set delete sampai codingan bawah ini itu untuk menampilkan notifikasi berhasil dihapus dan gagal dihapus gitu. Nah, untuk bagian ini navbar sama seperti tadi yang indeks untuk menampilkan menu. Lalu di bagian ini untuk menampilkan notifikasi sama. Lalu di bagian tabel kelas ini untuk menampilkan tabelnya yang tempatnya untuk menampilkan hasil inputan dari form kursus. Lalu di bagian codingan ini batas halaman, previews, next, halaman, jumlah data itu untuk membuat next halaman. Jadi nanti otomatis akan bertambah halamannya gitu, halaman si tabelnya itu gitu. Nah, ini juga sama untuk memanggil hasil-hasil inputannya. Nanti ini nama kolomnya nanti harus sesuai untuk bisa menampilkan hasil inputannya juga. Nah, bagian button ini untuk membuat tombol drop down action. Nah, di drop down action nanti akan ada menu update dan delete gitu. Lalu di bagian previews juga sama kayak tadi, kayak di halaman di otomatis penambah halaman di bagian tabelnya. Lalu nanti ada di sampingnya itu ada list user register, di samping tabel kursus online ada list user register. Nah, list user register ini nanti hasil inputan dari detail kursus online. Nah, ini pemanggilan dari tabel user kursus online menggunakan PHP. Lalu ini tampilan modal title form kursus online yang ada di tambah data nanti. Nanti kalau misalkan kita klik tambah data, itu akan menampilkan form kursus online ini berbentuk modal title. Lalu
Di from kursus online itu ada nama kursus, deskripsi kursus, tanggal kursus, foto kursus, close, dan save. Nah, sekarang kita berpindah ke detail.php. Nah, ini seperti kayak yang tadi, ini untuk pemanggilan file db.php. Lalu ini untuk detailnya nanti di bagian register yang di card gitu ya, tombol register yang ada di card. Nanti si tombol register itu akan terhubung di file detail.php ini gitu. Nah, ini codingan untuk pemanggilannya gitu, pemanggilan dari si tombolnya itu gitu. Seperti itu. Ini pemanggilan tabelnya. Nah, lalu di bagian detail kursus itu nanti ada card yang nanti hasilnya itu berbentuk foto dan nama kursus beserta deskripsinya. Lalu di bawah nama dan deskripsi kursus itu ada from detail, itu ada nama lengkap, nomor telepon, email, dan button daftarnya. Lalu ada edit.php. Nah, edit.php juga sama. Nah, ini juga untuk pemanggilan file db.php. Lalu ini untuk pemanggilan si button update, karena update itu sama kayak edit gitu ya. Nah, ini filenya, pemanggilan ini filenya ini untuk pemanggilan buttonnya, button yang ada di dropdown itu, dropdown action. Nah, ini untuk pemanggilan si nama tabelnya, nama kolom dan nama tabelnya itu gitu. Nah, nanti setelah diklik update itu akan berpindah ke halaman dashboard lagi gitu, untuk menampilkan hasil yang sudah diupdate, hasil inputan yang sudah diupdate gitu. Nah, ini ini sama navbarnya. Lalu ini from-nya. Di from-nya juga sama, ada nama kursus, deskripsi kursus, tanggal kursus, foto, dan update gitu. Nah, lalu ini ada register. Untuk register hampir sama kayak detail, cuman bedanya itu dari penamaan dan penamaan nama tabel, lalu di si card-nya. Kan kalau misalkan si detail itu ada card, di atas from-nya itu ada card gambar, dan nama deskripsi beserta nama kursusnya. Kalau misalkan di register itu nggak ada, itu real from-nya, from register atau registrasi. Nah, di from-nya itu ada name, nama lengkap, tempat tanggal lahir, email, password, dan foto, dan button registernya juga gitu. Nah, lalu di bagian data register itu sama kayak dashboard, cuman bedanya dari nama pemanggilannya itu data register, terus nama
tabelnya beserta nama kolom-kolomnya. Lalu si bagian di bagian list user registernya. Kan kalau misalkan di dashboard itu ada list user register. Nah, di sini tidak ada list user register. Di sini ada list user register. Nah, ini ada list user registernya. Nah, lalu di bagian update, ini file codingan update itu sama kayak edit.php, cuman bedanya di from. Di from-nya itu mengikuti nama dari from register gitu. Nah, ini codingan db.php. Nah, db.php itu untuk menghubungkan di file index, dashboard, detail, edit, register, data register, update register, itu akan terhubung ke db.php, dan db.php itu akan mengkoneksikan ke database, yaitu database kursus yang ada di localhost PHP MyAdmin yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Nah, sekarang kita lihat hasil dari codingannya. Ini hasil codingannya, ini halaman utamanya seperti ini card, ini slider atau bisa disebut itu carousel, slider atau bisa disebut carousel. Lalu halaman utama itu ada di menu home ya. Lalu ada dashboard. Nah, dashboard itu ada tabel kursus programming online dan list user register. Nah, untuk kursus programming online, tabelnya itu untuk menampung from hasil inputan dari from kursus online. Untuk list user register itu untuk menampilkan hasil dari from detail kursus online. Nah, sekarang kita coba tambah data, kita isi. Misalkan kita isi UI UX, deskripsinya nama kursus terbaru, dengan codingan kursus terbaru, lalu tanggal kursusnya yaitu misalkan 31, lalu foto kursusnya UI UX, lalu kita klik save. Nah, akan menampilkan berhasil disimpan. Nanti yang tadi kita jelaskan tadi ada penampilan notifikasi jika berhasil disimpan. Nah, lalu hasil inputan tadi yang itu akan ditampilkan di sini dan ditampilkan di halaman utama di home.
Nah, di bagian carousel, nah di bagian ini kan tampil gambar dan nama kursus beserta deskripsinya. Dan di bagian menu di halaman utama juga akan menampilkan hasil inputan tadi itu berbentuk card. Nah, berbentuk card ini ada tombol register. Nah, ketika diklik itu akan menampilkan from detail kursus. Nah, sekarang kita isi nama lengkapnya, misalkan Nida, nomor telepon, lalu email, lalu kita klik daftar, nanti akan berpindah halaman ke halaman utama lagi. Nah, untuk melihat hasilnya itu kita bisa lihat di dashboard di bagian list user register. Nah, sekarang kita coba di menu register atau menu registrasi. Nah, kita coba SIM-nya. Lalu tanggalnya, nama lengkap, lalu emailnya, lalu username-nya, lalu passwordnya, itu passwordnya, kita isi passwordnya, lalu kita isi fotonya, kita klik register. Nah, ini hasilnya ada di data register. Nah, di data register di bagian sebelah foto, kolom fotonya itu ada drop down action. Nah, kita coba update, misalkan nama username-nya itu 03 Mia 03. Lalu kita klik update. Nah, username-nya hasil ya, walaupun nggak ada notifikasinya gitu. Nah, kita coba menu delete, kita klik. Nah, berhasil dihapus. Nah, mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin masih banyak kekurangan dari hasil UTS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.